Masih di Lunch Talk bersama narasumber kami sutradara Angga Dwi Masa Songko dan aktor Chico Jericho. Namun sebelum dialog kami lanjutkan, kita simak dahulu pendapat masyarakat seputar film karya anak bangsa. Kayaknya sih lebih bagus ya dibandingin yang sebelum-sebelumnya sih. Kayaknya sih banyak orang lebih suka itu kali ya, action gitu. Soalnya udah terlalu banyak film drama, film horor, jadi mungkin action bisa lebih seru kali ya. Semoga sih nanti kedepannya film-film Indonesia lebih banyak yang go international sih ya. Kalau yang saya sebutkan tadi menurut saya sih bagus ya, menginspirasi banget itu. Apalagi buat kaum muda seperti kita-kita ini, biar tambah semangat. Soalnya kan kalau ngelihat anak-anak muda sekarang mungkin kurang kreativitas, begitu lihat film itu jadi termotivasi lagi buat berpetualang untuk mengkreasikan apalagi. Lalu bila ada halangan seperti di film Nada Untuk Asa itu kan pemerannya diceritakan itu penyakit AIDS, ya nggak patah semangat, tetap bisa berkarya gitu. Film Indonesia seperti apa nanti? Tentu lebih bagus, lebih membuat semangat, apalagi buat kaum muda ya khususnya. Untuk sekarang sih bagus ya, apalagi yang diangkat temanya sekarang unik-unik gitu. Semoga yang tema yang dipilih itu memang bagus. Dulu ya, pas saya waktu kecil itu film Indonesia itu benar-benar bagus dan mendidik. Tapi sekarang kalau misal film Indonesia seperti horor, itu kayaknya horornya itu bukan horor loh, tapi kayak insiden kebanyakan keluarin tubuh gitu kan. Jadi sekarang kayaknya kurang deh. Kalau untuk yang kayak drama atau actionnya sih udah cukup bagus ya, cuman kalau horornya sih enggak. Harapannya sih lebih bermutu aja, nggak kayak sekarang kan kadang ada yang terlalu dramatis banget yang nggak sesuai sama kehidupan saya. Ya, kalau tadi kita sudah bicara bagaimana masalah di dunia perfilman ini harus dilihat secara holistik, ya kan Mas Han? Judul-judul film saat ini sudah dilihat begitu memenuhi kualitas atau enggak sih? Saya pikir banyak film-film yang sangat berkualitas sekarang. Tapi memang menurut saya kita perlu tadi seperti pembicaraan off air ada tata niaga yang tepat, di mana kita berbeda sekali dengan industri film di negara maju, di mana di industri negara maju ada produsen, filmmaker, produser, terus ada distributor, lalu ada eksibitor. Jadi distributor ini akan jadi penyaring terhadap konten-konten yang akan dilepas ke pasar, gitu. Nah, di Indonesia nggak ada nih peran distributor ini. Produser langsung loncat konsumen, ke eksibitor, gitu. Nah, menurut saya salah satu yang paling penting saat ini adalah bagaimana mencari peran distributor. Mungkin sekarang meminta adanya distributor juga nggak fair karena bagi-bagi kuenya jadi makin kecil. Distributor ini yang dimaksud apa nih Mas kalau di luar negeri? Kalau di luar negeri studio-studio besar kayak misalnya Paramount, Warner Brothers itu distributor. Mereka ambil konten, mereka bisa juga investasi, mereka juga bisa produksi, tapi mereka biasanya juga ngambil konten, kemudian mereka yang distribut ke seluruh dunia. Nah, kalau misalnya menurut distributor kelas A filmnya nggak bagus, maka dia nggak akan ada di kelas A, dia akan ada di kelas B. Makanya di Hollywood kita kenal dengan B-movies misalnya. Nah, di Indonesia tuh nggak ada klasifikasi seperti itu. Jadi semuanya dicampur antara film yang budget produksinya 20 miliar sama film yang budget produksinya 500 juta, itu bisa di tempat yang sama di waktu yang bersamaan. Nah, menurut saya ini bukan soal, saya nggak mau masuk ke soal biaya ya, karena biaya pada akhirnya bukan jadi ukuran utama, tapi harus ada peran sesuatu apapun itu bentuknya untuk mengkurasi film, untuk bisa menyaring film-film mana yang layak untuk dipasarkan, mana yang layak untuk dipasarkan ke standar, menciptakan standar, tepat sekali. Kalau di Hollywood atau di negara-negara yang industrinya sudah mapan, ada film yang bisa masuk teater, ada film yang nggak masuk ke teater langsung masuk video, gitu misalnya. Nah itu dilakukan supaya menjaga kualitas apa yang disajikan dalam teater, sehingga trust penonton terhadap apa yang mau mereka tonton itu terjaga. Itu yang penting sih menurut saya sekarang. Oke, kalau peran lembaga sensor kita seperti apa? Kalau misalnya kita lihat di sana kan memang ada kritik gitu ya, misalnya orang-orang yang mereview dan sebagainya. Kalau di sini bagaimana? Kalau sensor beda mungkin ya, karena sensor itu kan menyaring konten.
bukan memberikan standarisasi terhadap kualitas. Sama kayak di negara-negara yang mapan mungkin mereka klasifikasi. Kalau kita kan di sini potong. Jadi tidak bisa yang juga tidak sesuai menggantikan peran dengan itu ya? ketimuran dipotong. Ketimuran itu apa kita juga nggak tahu sebenarnya. Tapi ya perannya sebenarnya lebih ke apa namanya? Secara visual aja dan juga Iya, konten secara konten, audiovisual. secara konten. Kalau gitu sebenarnya peran pemfilter dan distributor ini juga bisa menyetir selera pasar dong ya. Itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif juga. Kalau selera pasar kan kita masuk ke genre. Menurut saya kayak distributor itu akan, kalau misalnya kita bisa di Amerika, kalau ada banyak distributor mereka punya kekhasan sendiri-sendiri. Tapi makanya ini yang harus di exercise lagi menurut saya. Gimana caranya? Makanya tadi saya nggak bisa bicara lebih solid tentang apa bentuknya, tapi kira-kira peran itu harus ada. Gitu. Mas Ciko, kita perhatikan dulu sempat ada periode waktu di mana film Indonesia itu dipenuhi dengan tema-tema yang vulgar atau horor, komedi yang slapstick. Sekarang kita lihat di Vox Pop tadi beberapa orang mengatakan film-film kayak gitu sebenarnya udah nggak terlalu banyak selera peminatnya gitu. Apakah ini menandakan penonton kita sudah lebih cerdas? Iya sih, kalau menurut saya sih sekarang penonton emang udah lebih cerdas, dan juga sekarang juga para filmmaker yang saya lihat itu udah berbagai macam genre yang keluar. Jadi bukan cuma hanya horor dan yang berbau-bau seks saja, tapi di sini bukan cuma drama, tapi juga ada action. Dan drama yang diciptakan sekarang ini bukan cuma drama-drama yang seperti yang kemarin-kemarin ini ada, tapi drama yang beda lagi, ada konflik keluarga dan lain-lain, begitu sih. Sekarang udah semakin berkembang. Mas Angga sendiri setuju bahwa sudah semakin mudah mencari dan mengangkat tema-tema inspiratif, ketokohan, dan humaniora dalam membuat sebuah film dalam negeri? Saya pikir saat ini kita masuk dalam masa di mana variasi film Indonesia tuh makin banyak. Tahun lalu kita ada Tabula Rasa yang bicara soal kuliner, ada The Raid yang action, kemudian ada Cahaya dari Timur yang bicara soal sepak bola, olahraga, makin beragam. Mungkin salah satu yang PR kita adalah bagaimana juga kita bisa melihat genre film ini dengan fair, dalam arti bukan berarti horor itu buruk gitu, cuman tinggal bagaimana itu dibuat kan sebenarnya. Thailand negara yang bisa go internasional, maksudnya Karena film horornya. karena film horornya gitu. Itu begitupun juga Jepang. Asia dikenal di dunia dengan tema horornya. Nah, sebenarnya kalau horor bisa dikerjakan dengan sangat baik, menurut saya akan bisa jadi film yang bagus juga gitu. Jadi balik lagi ke bagaimana filmmaker men-treat produknya sih, bukan soal genrenya. Kalau baca tren sekarang ini lebih kemana sih? Minat para penonton atau penikmat film ini lebih kemana? Kalau saya bisa baca tren, saya bikin film setiap bulan karena saya tahu apa yang Tapi yang jelas nggak lagi horor gitu ya memang? saya nggak bisa bilang, karena kalau saya sekarang bikin film ya yang saya suka gitu. Jadinya kalau saya bisa baca tren, wah ini lagi ini, saya bisa bikin film tiap bulan gitu, dan pasti saya langsung kayak mendadak karena saya bisa menebak tren apa yang sudah. Ada bikin film horor, mungkin tertarik? Udah kayak Jelangkung 3 Saya dulu pernah bikin film horor Jelangkung 3, dan basically saya orang yang penakut, jadinya kayaknya Serem aja udah. iya. Kalau Mas Ciko gimana? Film horor? Suka juga dalam memerankannya, mungkin ada tantangan tersendiri atau lebih gampang justru? Saya juga takut sih sama horor sejujurnya. Jangan sampai lu cuma bikin takut sih. Kalau orang Saya punya trauma dulu sama film horor soalnya. Karena waktu kecil Pernah tapi membintangi ya? Enggak kan? belum pernah. Saya Belum dia pernah nonton film horor sampai akhirnya ya ke bawah mimpi, dan itu Berbekas coba sampai sekarang lagi. bagus jadi itu film horornya. Film horornya bagus, mungkin film horor Thailand. Ini tadi sempat juga dikatakan kan sama Mas Angga ya, sebenarnya nggak kesulitan kok ngangkat tema yang bagus, dan sekarang penontonnya juga udah lebih terdidik, jadi sebetulnya bisa-bisa aja bikin yang memenuhi semua kriteria gitu, bagus, mendidik, dan tetap laku. Lantas apa masalahnya Indonesia ini nggak bisa punya industri filmnya sendiri? Apa yang menghalangi? Kalau Bollywood bisa sebesar itu, Thailand juga bisa sukses, dan Jepang dengan bermodalkan film horor aja, apa yang menjadi hambatan kita? Pertama, mungkin saya sedikit ke belakang. Buat saya penonton Indonesia itu cerdas. Cuman kadang-kadang nggak dikasih kontennya aja sebenarnya. Jadi kita harus ngelihat bahwa kita punya equal mind gitu sama antara kreator dan penonton. Dan kenapa industri kita belum sebesar
Hollywood, Bollywood atau Korea Selatan misalnya yang growingnya fast banget gitu. Menurut saya itu tadi kita nggak punya infrastruktur secara infrastruktur keras maupun infrastruktur lunaknya. Kalau keras mungkin seperti kayak studio besar. Bioskop atau lebih. apa. Intinya sebenarnya lebih kayak bioskop. Ada berapa sih bioskop di Indonesia gitu? Apakah penyebarannya sudah merata? Kota-kota seperti Jember misalnya dengan 2 juta penduduk, kalau di Eropa 2 juta tuh jadi negara. Dia cuma punya 1 bioskop kecil gitu. Akses masyarakat terhadap bioskop masih kurang. Terus kedua, masalah sekolah film. Sekolah film berapa banyak sih di Indonesia? Kalau misalnya penontonnya banyak, bioskopnya banyak, kan tentu butuh film yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Maka sebenarnya sekolah juga perlu. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa ini persoalannya holistik banget nih. Nggak cuma bisa dilihat dari satu angle, juga harus bisa dilihat dari banyak angle, termasuk misalnya law enforcement. Kita bisa lihat, nih mohon maaf kalau saya harus bicara live, penjual DVD bajakan tuh cuma berapa meter dari kantor polisi gitu. Dan ini persoalan besar yang kemudian gimana terjadi sebuah pelanggaran hak cipta, which is itu di hukum Indonesia adalah kriminal, terjadi di dekat penegak hukumnya sendiri. Dekat penegak hukumnya sendiri. Jadi masalahnya banyak banget. Oke. Nah ini ke Mas Ciko ya. Bagaimana sih menciptakan image gitu? Bagaimanapun kan kita ini di Indonesia tuh belum seperti di luar sana ya, yang selebritis, aktor maupun aktris gitu tidak bisa dipisahkan dari gosip. Tidak bisa mereka memandang atau memisah-misah itu. Bagaimana menciptakan image sebagai seorang aktor yang mungkin tidak jauh juga dari kehidupan selebritas. Tapi kita jawab setelah jeda berikut ini.